Allah bercerita tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam, tentang cinta yang gak pernah lapuk, tentang kasih sayang yang dalam sedalam lautan, yang tinggi setinggi gunung paling tinggi di muka bumi. Cinta seorang ibu. Di surah Al-Qasas ayat 7 dan selanjutnya Allah mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa. Allah sebut dalam ayat ini. Kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa an ardi'i, engkau susui putramu Musa. Gimana seorang ibu yang 9 bulan hamil itu anak, dan ketika anak itu lahir ada kemungkinan anak itu akan disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya. 9 bulan dia menunggu kelahiran itu berat, entah apa yang harus dilakukan. Kemudian Allah mengilhamkan kepada bunda Nabi Musa, kalau lahir engkau susui. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Ini jamaah ayat ke-7 dari surat Al-Qasas ini menjadi salah satu ayat yang memiliki makna yang dalam bahasa Arab. Dalam satu ayat ini ada 2 perintah, ada 2 larangan, dan ada 2 kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat, inilah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Perintah pertama susui. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau takut anakmu nanti dibunuh, maka lemparkan anakmu di sungai. Takut disuruh melempar anaknya ke sungai. Kalau engkau takut. Perintah kedua, melemparkan anaknya ke sungai. Lalu Allah mengatakan wala takhafi wala tahzani. Larangan, ada 2 larangan. Allah mengatakan janganlah engkau takut dan bersedih. Gimana jamaah melemparkan anaknya, tapi kata Allah jangan takut dan jangan bersedih. Kenapa? Ada 2 kabar gembira. Inna radduhu ilaik. Kami akan balikin dia kepadamu. Ini wahyu dari Allah. Kabar gembira yang pertama, kami akan membalikkan itu anak kepadamu. Anak dibuang nanti bakal balik ke ibunya. Ini sebuah perencanaan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya yang indah. Kita itu nggak pernah tahu apa sebenarnya yang menanti kita di masa depan. Antum tuh nggak tahu nanti besar jadi apa, nanti besar menikah dengan siapa, nanti besar berapa jumlah anak antum. Tapi kita percaya bahwa takdir Allah itu indah. Maka Allah mengatakan inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kabar gembira kedua, kami akan menjadikannya utusan-utusan Allah, maka menjadikannya Rasulullah. Sudah dibuang. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Masya Allah. Akhirnya tuh anak diambil sama tentara Fir'aun, oleh keluarga Fir'aun diambil, yang kita tahu bagaimana bengisnya Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka adalah pelaku-pelaku kesalahan. Singkat cerita, ibunya Nabi Musa ketika anak itu dibuang, apa yang terjadi dengan ibu ini?
dengan kabar gembira yang Allah berikan, dengan larangan untuk bersedih. Nggak bisa ibu itu jamaah untuk menahan kesedihan. Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibu Nabi Musa ini kosong. Tidak ada siapa-siapa di hati itu kecuali Nabi Musa alaihissalam. Yang ada cuma putranya di sana. In kadat latubdi bihi. Hampir-hampir ibunya Nabi Musa ini teriak mengatakan, itu anakku, itu anakku. Hampir saja dia menyebutkan itu. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan karena kami yang mengikat hatinya agar dia menjadi orang-orang yang beriman, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ibunya masih kepikiran dengan Nabi Musa. Dia panggil kakaknya Nabi Musa. Wa qalat li ukhtihi qussi. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, ikutin nak, ikutin nak, ikutin itu anak, kemana kalau dia akan pergi. Fabasrat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Nih kakaknya Nabi Musa jadi intel jemaah, ngikutin dari jauh. Dan Fir'aun yang punya intel, punya tentara banyak, nggak sadar kalau perempuan ini sejatinya adalah saudaranya itu bayi. Wa harramna alaihil maradi'a min qabl. Ketika sampai ke sana Fir'aun punya ibu-ibu susu. Maka dipanggil tuh wanita-wanita untuk menyusuin bayi ini. Disusuin, nolak. Bayi kedua, ibu kedua nolak. Sampai entah berapa banyak perempuan-perempuan yang didatangkan untuk menyusui Nabi Musa. Tapi tidak ada satupun yang diterima susunya oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa jamaah? Nabi Musa sudah merasakan susu ibunya. Karena awal perintah Allah, susui anakmu. Akhirnya dia menolak semua ibu susu itu. Datang nih seorang perempuan, kakaknya Nabi Musa sendiri. Gimana jemaah peran perempuan ini? Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kalian mau nggak aku kasih tahu ada keluarga nih yang insya Allah bakal merawat ini anak dengan perawatan yang baik. Mau nggak kalian aku kasih tahu? Insya Allah tuh mereka merawat dan mereka orang-orang yang ikhlas merawat anak. Mereka nggak sadar sama sekali kalau ini kakaknya Nabi Musa. Dan kalau yang dituju itu adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Faradatnahu ila ummih kai taqarra ainuha wa la tahzan. Dikembalikan Nabi Musa dari istana Fir'aun balik lagi ke rumahnya Nabi Musa. Awalnya diminta ibunya Nabi Musa untuk tinggal di istana. Nggak mau ibunya Nabi Musa. Enggak, anak punya kerjaan ngurusin yang lainnya. Masya Allah. Tuh anak dibalikin ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam, disusui oleh ibunya. Siapa yang membiayai semuanya? Istana. Tinggal di mana? Di rumahnya ibunya sendiri. Allah tidak pernah ingkar janji. Dikembalikan ke rumahnya Nabi Musa agar tidak lagi bersedih ibunya Nabi Musa. Wali ta'lam anna wa'dallahi haq. Agar dia juga yakin, tahu bahwa janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak tahu.